Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat baik hamba terlaksana. Subhanallah, tak terasa kita memasuki hari keempat bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, bulan yang kita nanti-nanti. Dan semoga bulan Ramadan ini merupakan bulan yang selamat buat kita. Selamat dari dosa, selamat dari nista, karena hanya sia-sia kita berpuasa menahan haus dan lapar. Semoga anak-anakku tercinta juga keluarga diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa anai ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu selalu tercurah untuk kekasihmu, untuk manusia terindah, manusia termulia di muka bumi yang Allah ciptakan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para istri-istri Rasulullah, putra-putri Nabi, sekeluarga, dan para sahabat radhiyallahu an. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengambil tema yang berjudul menjadikan puasa yang terbaik. Entah sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah puasa, bulan yang Allah perintahkan bagi orang-orang yang beriman agar mereka membersihkan diri, menempa jiwa. Dalam 1 tahun, ada 11 bulan yang mana kita bebas untuk makan dan minum. Tetapi 1 bulan dalam setiap tahun kita yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mana berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, bagaimana agar kita menjadikan puasa pada bulan ini menjadi lebih baik, puasa yang paling baik selama di kehidupan kita? Ada 2 syarat agar kita menjadikan puasa ini yang paling istimewa. Yang pertama, berpuasa atas dasar iman. Berpuasa atas dasar iman. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita berpuasa bukan karena sesuatu yang lain. Bukan karena semua teman-teman kita berpuasa, bukan karena satu keluarga berpuasa. Dan juga
bukan karena tugas sekolah yang mengharuskan kita berpuasa. Bukan itu. Apabila kita mengerjakan seperti itu, maka semua akan sia-sia. Hanya menahan lapar, hanya menahan dahaga. Yang kedua, syarat yang kedua, berpuasa karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan kita berpuasa Allah, karena kita sebagai orang yang beriman, karena kita sebagai orang Muslim. Kemudian, di samping kita menjalankan syarat-syarat menjadikan puasa kita yang lebih baik dalam kehidupan kita, ataupun adab-adab berpuasa di bulan Ramadan yang sering kita dengar, yang sering kita terima baik di bangku sekolah ataupun media-media atau buku-buku. Mari kita ulas kembali adab-adab berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena saya lapar seharian menunggu dari subuh sampai menjelang maghrib, kita tidak makan, tidak minum, maka kita menyegerakan puasa. Bukan hanya itu. Makan dan meninggalkan makan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diwajibkan menyegerakan berbuka karena Allah. Yang kedua, berbuka dengan kurma dan air putih, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap beliau berbuka puasa hanya memakan, hanya meminum kurma dan air putih. Kemudian beliau melakukan atau melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, doa menunggu berbuka puasa. Tentunya sebagai Muslim, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Di sela-sela kita menunggu datangnya beduk untuk berbuka puasa, kita isi dengan lafaz berzikir, kita isi dengan berdoa, kita isi bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa yang tulus di antara menunggu datangnya berbuka puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, dianjurkan sahur mendekati subuh. Ya, sahur mendekati subuh. Nah, waktu antara subuh dan sahur merupakan waktu yang sangat berkah. Di dalam sahur itu merupakan keberkahan. Ya, keberkahan bagi kita. Nah, tentunya kita harus selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dengan ikhlas, nah tentu saja dengan keimanan dan ketakwaan. Tetapi dari semua itu, dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, yang paling penting adalah ibadah setelah bulan Ramadan. Nah, itulah yang paling penting. Setelah bulan Ramadan ini, apakah kita masih istiqomah seperti halnya dengan bulan-bulan Ramadan, hari-hari Ramadan? Semoga kita istiqomah dalam melaksanakannya. Hal yang paling penting yang harus kita tanamkan, sholat 5 waktu, tepat waktu, karena sholat mencegah perbuatan mungkar. Yang kedua, menghidupkan qiyamul lail. Ya, sebelum kalian melaksanakan sahur, usahakan melakukan qiyamul lail. Dan itu berlaku untuk
hari-hari setelah puasa. Yang ketiga, jaga puasa sunnah. Dalam sebulan penuh kita melakukan puasa, tidak putus kita melakukan puasa sunnah. Ada puasa Yaumul Bait, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis. Ya, banyak sekali puasa-puasa sunnah yang perlu kita kerjakan. Yang keempat, menjaga sunnah Rasul. Ya, banyak sekali ya. Yang kelima, tetap istiqomah ya, tetap istiqomah. Setelah puasa, kita tetap istiqomah menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, demikian materi sanlat kali ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.